Bayangin lagi ada krisis kesehatan, tapi yang nyebar malah hoax. Bukannya bantu, tapi malah bikin makin kacau. Biar nggak salah langkah, yuk kita bahas bareng apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan saat pandemi. Pemerintah mencatat tidak kurang dari 700-an kasus berita bohong soal corona. Panik gara-gara berita yang belum jelas. Hati-hati, hoax bikin situasi makin kacau. Situasi darurat, informasi yang benar itu jadi nyawa. Menerima informasi terkait corona melalui media sosial serta mengedepankan pemeriksaan sumber dan fakta sebelum mempercayai suatu informasi. Di situasi darurat, bukannya bikin panik, kita harus tenang dan pakai bahasa yang jelas agar informasi sampai dengan benar. COVID-19 mencatat angka kematian karena COVID-19 di Indonesia dalam tahap mengkhawatirkan, di mana bertambah lebih dari 1.000 kematian setiap hari. Apalagi pasien baru terus berdatangan, seolah tidak henti. Untuk beristirahat sejenak pun, mereka hanya bisa curi-curi waktu dan menggunakan sela-sela tempat seperti di area parkir mobil. Nakes kerja siang malam tanpa istirahat. Kalau mereka tumbang, terus siapa yang nolong kita? Maka dari itu, kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas. Bagi petugas kesehatan sangat diprioritaskan Pihak menyasar 1,3 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi. Hasil penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan 83% tenaga kesehatan di Indonesia selama pandemi COVID-19 mengalami burnout syndrome atau keletihan mental skala sedang hingga berat. Di kota, nakes numpuk. Di daerah lain malah kekurangan. Gimana pasien mau tertangani? Solusinya pemerataan. Krisis kesehatan harus ditangani bersama, bukan cuma di satu tempat saja. Yaitu sebanyak 40.600 dokter terdaftar berpraktik di Pulau Jawa. Mengingatkan keluarga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Sebagai masyarakat, kita harus tahu cara yang mendeteksi masalah lebih awal, mencegah situasi makin buruk, dan merespon dengan cepat dan tepat krisis kesehatan. Bukan cuma diam, tapi bertindak. Pastikan informasi akurat, cegah kepanikan, dan dukung tenaga kesehatan. Krisis kesehatan bukan cuma urusan satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Yuk jadi bagian dari solusi.